Al-Iman TV. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Kadang kesibukan kita dengan aktivitas dunia, akan kewajiban kita sebagai ayah, sebagai suami, melupakan kewajiban kita terhadap Allah Azza wa Jal, melupakan akan penanaman ilmu, penanaman keimanan kepada Allah Azza wa Jal. Belum lagi di era globalisasi, di tengah isu moderasi beragama, banyaknya syubhat, banyaknya syahwat yang kemudian kadang melalaikan kita, menina bubukkan kita, sehingga kita lalai dan lupa akan pentingnya penanaman keimanan, penanaman keislaman yang ada pada diri kita. Sejenak kita renungkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Albani. Hadis yang singkat, hadis diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu 'abdun hatta yu'mina bi arba'." La yu'minu 'abdun hatta yu'mina bi arba'. Tidaklah beriman seorang. Di sini yang dinafikan, yang ditiadakan adalah keimanan. Tidaklah beriman. Tidak digolongkan mukmin siapa yang tidak hatta yu'mina bi arba', sehingga dia iman dengan 4 hal. Seorang hamba belum dikatakan mukmin, belum digolongkan memiliki keimanan sehingga dia iman dengan 4 hal. Qal yashhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammadun Rasulullah ba'athani bil haq. Yang pertama dan yang utama,
Bahkan kalimat ini pintu pertama masuk Islam. Ketika seorang yang non-muslim akan memeluk ajaran Islam, pasti diharuskan, diwajibkan mengucapkan dua kalimat syahadah. Nabi SAW menyebutkan yashhad. Yang pertama adalah bersaksi tiada ilah yang hak kecuali Allah, wa anni Muhammadun Rasulullah, dan bahwasanya aku, kata Nabi SAW, utusan Allah, ba'athani bil haq, yang mana Allah mengutusku dengan kebenaran. Ini yang pertama, kalimat asyhadatain, dua kalimat syahadah, yang mana dua kalimat syahadah ini enggan diucapkan oleh Abu Talib, paman Nabi SAW. Tidak diucapkan oleh Abu Lahab, Abu Jahal. Mengapa? Mereka tahu konsekuensinya. Hakikat kalimat tauhid, hakikat kalimat la ilaha illallah. Bagaimana hakikat kalimat tauhid? Ibadah hanya kepada Allah, meninggalkan semua peribadatan kepada selain Allah. Memohon hanya kepada Allah, isti'anah kepada Allah, istighatsah kepada Allah, adzabh, an-nadhr hanya untuk Allah. Ikhlas ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jal. Demikian pula bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Tiada hak, tiada kebenaran kecuali dari jalur Nabi SAW. Syariat yang benar adalah syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Dialah yang mengajarkan kita salat 5 waktu. Dialah yang mengajarkan kita menjalankan ibadah. Dialah qudwah kita, uswah kita. Sebagaimana yang Allah telah jelaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi SAW teladan yang baik dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak. Dua kalimat ini adalah pintu awal seorang digolongkan muslim. Dan kita alhamdulillah telah dilahirkan dalam keadaan Islam. Orang tua kita Islam, lingkungan kita Islam. Dan kita senantiasa mengucapkan kalimat asyhadatain dalam sholat kita. Namun sudahkah kita mempelajari, mendalami hakikat dua kalimat syahadatain yang kita senantiasa ucapkan? Itu yang menjadi persoalan. Tanamkan keyakinan yang kuat akan dua kalimat asyhadatain. Tanamkan dengan ilmu. Apalagi di tengah gelombang syubhat dan syahwat, kesibukan aktivitas dunia yang kadang melalaikan kita akan keyakinan kita, akan ideologi kita. Maka yang utama, yang pertama adalah tanamkan dengan ilmu akan dua kalimat asyhadatain. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, wa yu'minu bil maut. Wa yu'minu bil maut. Iman dengan kematian. Naam, kematian adalah suatu yang pasti. Berapa banyak teman kita, saudara kita, orang tua kita, relasi kita yang telah mendahului kita. Kematian suatu hal yang pasti. Al-mautu haq. Kematian adalah yang pasti. Iman bahwasanya kematian adalah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal. Telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jal. Bahkan di antara 5 hal yang gaib yang hanya diketahui Allah Azza wa Jal. Sebutkan dalam surat Luqman, di penghujung surat Luqman. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidaklah seorang jiwa tahu di mana dia akan
diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Keyakinan ini, keyakinan yang patut kita tanamkan. Karena kaum musyrikin jahiliyah dan juga sekelompok ateis menganggap bahwasanya kehidupan ini tabi'i. Begitu saja. Tidak menganggap adanya ilah, adanya Tuhan. Menganggap bahwasanya ada kematian, ada yang melahirkan, itu sudah tabi'i. Yang mana hal ini Allah Azza wa Jalla telah sebutkan. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Mereka mengatakan ma hiya illa hayatuna dunya, kehidupan dunia tidak lain hanyalah hidup kemudian mati. Wa ma yuhlikuna illa dahr, tidaklah kita dibinasakan kecuali oleh masa. Namun Allah Azza wa Jalla menganggap, membatalkan keyakinan ini. Wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Tidaklah mereka mengatakan hal itu karena ilmu, tidaklah mereka mengatakannya atas dasar ilmu. Inhum illa yadhunnun, mereka hanya mengira, menduga-duga saja. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala jelaskan pula keadaan mereka. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Mereka mengatakan bahwasanya kehidupan dunia ini hidup dan mati dan tidak ada kebangkitan. Inilah keyakinan sebagian musyrikin, kaum musyrikin jahiliyah dan juga sebagian kelompok ateis dan yang lainnya yang menganggap bahwasanya apabila seorang telah meninggal telah selesai urusannya. Ketahuilah, al-mu'min meyakini akan kematian dan meyakini akan al-ba'ats. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa yu'minu bil ba'tsi ba'dal maut. Iman dengan hari kebangkitan setelah kematian. Iman dengan hari pembalasan. Dan keimanan ini tergolong iman bil yaumil akhir, tergolong rukun, salah satu rukun iman dari iman terhadap hari akhir. Yang mana dalam hal ini kufar Quraisy dahulu menganggap bahwasanya apabila telah meninggal tidak dibangkitkan, tidak dihidupkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Namun Allah Azza wa Jalla membantah. Za'amal ladina kafaru an la yubathu qul bala wa rabbi latubathunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Mereka orang kafir mengira bahwasanya manusia yang telah wafat tidak dibangkitkan. Qul bala wa rabbi latub'atsun. Allah membantah. Demi Allah, Allah akan bangkitkan. Tsumma latunabba'un. Kemudian akan dikabarkan akan apa yang telah dilakukannya dari amalan-amalannya. Amalan-amalan yang jelek yang mereka lakukan akan ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla dan akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Wa dzalika 'ala Allah yasir, yang demikian mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Namun kadang manusia karena kepintarannya, karena sudah doktor, karena sudah hebat, kadang mengingkari akan hari kebangkitan. Sebagaimana dahulu al-ajdad wal aba, dahulu bangsa Arab, dahulu nenek moyang mereka mengingkari akan adanya al-ba'ats. Tunggu,
Tidaklah seorang mengingkari adanya kebangkitan kecuali karena kejahilan, kecuali karena mengiaskan, menyamakan, menganggap itu mustahil, menyamakan bahwasanya kekuasaan Allah sama dengan manusia. Menganggap, melogikakan sebagaimana logika manusia. Tunggu, Allah Azza wa Jal alimun, maha mengetahui. Demikian pula Allah Azza wa Jal qadir, maha menguasai. Yasir Allah Azza wa Jal, hayyin, mudah bagi Allah Azza wa Jal. Bahkan menghidupkan kembali lebih gampang dari Allah Azza wa Jal. Tidak ada yang susah bagi Allah Azza wa Jal. Makanya ayat tadi ditutup oleh Allah Azza wa Jal, wa dzalika 'alallahi yasir. Tidaklah seorang mengingkari hari kebangkitan kecuali karena kecondongan dengan syahwat, kecondongan dengan dunia yang berlebihan, sehingga menganggap bahwasanya tidak akan ada pembalasan, tidak akan ada hari pembalasan, tidak akan dihisap amal-amal yang dilakukan. Adapun yang keempat, kata Nabi SAW, yang keempat Nabi SAW menjelaskan, wa yu'minu bil qadar, iman dengan takdir Allah Azza wa Jal. Iman bahwasanya apapun yang terjadi di bumi ini karena takdir Allah Azza wa Jal. Dan iman dengan takdir Allah salah satu rukun dari rukun iman kepada Allah. Bahwasanya tidaklah sempurna keimanan kecuali iman dengan takdir Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal menegaskan tentang hal ini di banyak ayat tentang takdir Allah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya semua segala sesuatu kami ciptakan, kata Allah, dengan takdirnya, dengan takdir Allah Azza wa Jal. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, salasun min aslil iman, 3 hal termasuk pondasi keimanan. Salah satunya disebutkan oleh Nabi SAW, wal imanu bil aqdar, iman dengan takdir Allah Azza wa Jal. Bahwasanya apapun yang terjadi pada kita, pada alam semesta, pada bumi, langit dan yang lainnya, tak luput dari takdir Allah Azza wa Jal. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan, la yadkhulul jannata aqun wala mudminu khamrin wala mukadzibu biqadar. Tidak akan masuk surga seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, seorang yang candu kepada khamr, dan seorang yang mendustakan takdir Allah Azza wa Jal. 4 hal ini layak kita tanamkan. La yu'minu abdun hatta yu'mina bi arba'. Tidaklah beriman seorang hamba sehingga dia iman dengan 4 hal. Yashhadu annahu la ilaha illallah wa anni Muhammad wa anni Rasulullah ba'athani bil haq. Kata Nabi, bersaksi bahwasanya tiada ilah yang hak kecuali Allah, dan aku adalah utusan Allah yang diutus dengan kebenaran. Yang kedua, wa yu'minu bil maut, iman dengan kematian. Yang ketiga, wa yu'minu bil ba'tsi ba'dal maut, iman dengan hari kebangkitan. Dan iman dengan hari kebangkitan ini akan menambah kita semangat, memotivasi kita untuk ibadah kepada Allah, meninggalkan maksiat Allah. Karena Allah Azza wa Jalla muttali', mengawasi kita atas gerak-gerik kita, atas amalan kita, dan Allah akan membalas apa yang kita lakukan. Dan yang keempat, iman dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah
wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Sungguh keimanan kepada Allah patutlah kita tanamkan. Keimanan kepada kematian, keimanan kepada hari kebangkitan, hari pembalasan, demikian pula keimanan kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Apabila kita bisa menanamkannya, maka akan termotivasi untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, meninggalkan maksiat Allah. Di antara yang dikatakan dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib, nasihat, dan mungkin ini sebagai penutup. Walau anna idza mutna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayy. Walakinna idza mutna bu'ithna wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'. Lau anna idza mutna turikna, andaikan saja jika kita wafat kemudian dibiarkan begitu saja oleh Allah Azza wa Jalla, artinya tidak ada hari pembalasan, tidak dibalas akan amalan-amalan kita. Wafat selesai misalkan, lakanal mautu rahata kulli hayy. Niscaya kematian itu adalah peristirahatan tiap yang hidup, peristirahatan yang nikmat, yang baik sekali. Walakinna idza mutna bu'ithna. Namun apabila kita wafat, kita akan dibangkitkan. Kita akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla atas amalan-amalan kita. Sebagaimana yang Allah tegaskan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapapun yang mengamalkan kebaikan akan mendapati, dan siapapun yang mengamalkan kejelekan akan mendapati kejelekannya. Sebagian mengatakan, غَدًا تُوَفَّى النُّفُوسُ مَا كَسَبَتْ وَيَحْصُدُ الزَّارِعُونَ مَا زَرَعُوا إِنْ أَحْسَنُوا أَحْسَنُوا لِأَنفُسِهِمْ wa in asa'u fabi'sa ma sana'u. Esok kelak setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan apa yang dilakukan, diamalkan di dunia ini. Wa yahsuduz zari'una ma zara'u. Mereka yang menanam akan menuai panennya. In ahsanu ahsanu li anfusihim. Jika mereka melakukan kebaikan, maka hal itu untuk dia, baik untuk dia. Wa in asa'u, sebaliknya apabila mereka melakukan kejelekan, kemaksiatan, menyekutukan Allah, mendurhakai Allah, maka sungguh jelek apa yang dia lakukan. Walakinna idza mutna bu'ithna wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'. Kalau kita wafat, kita akan dibangkitkan oleh Allah. Dan kita akan ditanya oleh Allah an kulli syai', atas segala sesuatu yang kita lakukan. Semoga hadis ini mengingatkan kita untuk kita kembali memantapkan keyakinan kita kepada Allah. Menambah ilmu kita. Dan senantiasa kita memohon kepada Allah agar kita diwafatkan di atas keimanan, diwafatkan dalam husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ثم أقم الصلاة. Al Iman TV